Halo teman-teman, dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci kehidupan. Interaksi akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan masyarakat dan kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang di dalam masyarakat. Mobilitas sosial tidak hanya meningkat ke status yang lebih tinggi, namun dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagian orang mencapai status yang lebih tinggi, namun sebagian orang mengalami kegagalan sehingga mobilitasnya menurun. Dan ada pula orang-orang yang tetap berada pada status yang sama. Ada 4 bentuk dari mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial berdasarkan keturunan, dan mobilitas sosial geografis. Yuk, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari satu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dalam mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam kedudukan seseorang. Contohnya, guru SMA Cahaya pindah kerja menjadi guru di SMK ABC. Sama saja, dia tetap menjadi seorang guru. Oleh karena itu, ini termasuk contoh dari mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Ada 2 jenis mobilitas sosial vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas, atau yang kita kenal dengan nama social climbing mobility. Contohnya adalah, Resti adalah seorang manajer yang kemudian karena kinerjanya baik, maka dia dipromosikan menjadi direktur di perusahaannya. Dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah, atau yang kita kenal dengan nama social sinking mobility atau downward mobility. Contohnya, seorang manajer perusahaan yang ketahuan korupsi, kemudian diberhentikan dari pekerjaannya dan menganggur. Yang ketiga, mobilitas sosial berdasarkan keturunan. Jenis mobilitas sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan status sosial di antara generasi dalam sebuah keluarga. Perpindahan status ini dapat naik maupun turun. Contohnya, seorang ayah yang memiliki pekerjaan sebagai tukang beca berhasil menyekolahkan anaknya sehingga anaknya dapat menjadi manajer rumah makan cepat saji. Dari sini kita bisa melihat ada mobilitas dari ayah yang menjadi tukang beca, kemudian anaknya menjadi seorang manajer. Kemudian mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Contohnya, sebuah keluarga memiliki 2 orang anak. Anak pertama bekerja sebagai dokter memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik daripada adiknya yang bekerja sebagai seorang tukang becak. Yang keempat, mobilitas sosial geografis atau dikenal juga dengan nama mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Mobilitas sosial ini dapat terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan juga migrasi. Contohnya, petani dari desa mengadu nasib ke kota besar dan menjadi pedagang, supir, ataupun juga pembantu rumah tangga. Teman-teman, setelah kita mempelajari mobilitas sosial, maka kita pastinya menyadari bahwa semua manusia selalu berupaya untuk menjadikan hidupnya semakin hari semakin baik. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang kita miliki untuk terus mengasah kemampuan kita agar kita menjadi sukses dan maju. Jadilah generasi muda kebanggaan Indonesia.